kita gitu. lagi puasa. Iya. Oh. Makanya hati-hati, jangan menggap sembarangan. Nah kalau yang masuk misalkan kayak berdarah tadi gimana Tat? Berdarah. Kayak gigi kan Gigi misalkan kita berdarah. tiba-tiba otomatis kayak sikat gigi berdarah, terus kan otomatis kayak ketelan ya. Iya, iya. Nah kalau kayak gitu-gitu gimana? Jadi gini, kalau misalkan kalau berdarah itu masih bisa dikeluarkan, harus dikeluarkan. Contoh misalkan gigi kita itu berdarah, kita lagi puasa. Jangan kita memanfaatkan kesempatan, lumayan gitu. Lumayan kan darah kita misalkan lumayan ada rasa. Jangan begitu. Kenapa? Karena membatalkan puasa. Jadi kalau seandainya ada darah di gigi kita, terus kita tahan, kita buang. Seperti itu, kita tahan. Kayak berwudu biasanya status lumayan, Tat. Lumayan gitu. Kumur-kumur masuknya 2, keluarnya 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kami di sini di channel Buram, Ibu-ibu Rempong plus 1 Ustaz. Jadi Buram edisi Ramadan. Iya. Buram edisi. Nah kali ini kita mau tanya-tanya aja sih. Sebetulnya pertanyaan-pertanyaan ini dikumpulin dari semua tim-tim kita di sini yang masih bingung selama menjalankan bulan suci Ramadan gitu ya, Tat. Jadi kita bertanya ke Ustaz nih kayak semacam ujian random. Kira-kira kita tanyanya banyak nih beberapa pertanyaan. Konteksnya adalah kita berpuasa di bulan Ramadan. Konteksnya akan ada di situ nyalurin sama. Gitu. Kira-kira kita mau tanya dulu nih Tat, kayak apa aja sih yang hal-hal yang bisa membatalkan puasa? Kalau misalkan kalau yang umumnya kan mungkin ya istilahnya kayak halangan untuk perempuan, sakit kayak gitu-gitu. Nah kayak soalnya aku pernah dengar kayak cabut gigi itu juga batal, berdarah tuh jatuh juga itu batal. Nah mungkin kita langsung tanya aja ke Ustaz nih kira-kira gimana Tat? Kalau yang membatalkan, Bismillahirrahmanirrahim, yang membatalkan puasa, sebenarnya ada yang batal puasanya, ada yang batal pahala. Jadi puasanya tetap jalan, tetap sah. Pahalanya nggak dapet. Capek gitu. Iya, sayang kan? Sayang betul banget. Jadi ada 2 hal tadi. Yang pertama misalkan yang membatalkan puasa itu ya makan minum, atau enggak misalkan mohon maaf bersenggama di siang hari. Nah itu kan membatalkan, nggak boleh. Itu secara puasanya. Tapi kalau misalkan terus ada lagi, mohon maaf, ada yang masuk ke mulut, ke hidung kan gitu kan, ke telinga, makanya harus hati-hati kalau kita lagi puasa. Iya. Makanya hati-hati, jangan menggap sembarangan. Nah kalau yang masuk misalkan kayak berdarah tadi gimana Tat? Berdarah. Kayak gigi kan Gigi misalkan berdarah. kita tiba-tiba otomatis kayak sikat gigi berdarah, terus kan otomatis kayak ketelan ya. Iya. Nah kalau kayak gitu-gitu gimana? Jadi gini, kalau misalkan kalau berdarah itu masih bisa dikeluarkan, harus dikeluarkan. Contoh misalkan gigi kita itu berdarah, kita lagi puasa. Jangan kita memanfaatkan kesempatan, lumayan gitu. Lumayan kan darah kita misalkan lumayan ada rasa. Jangan begitu. Kenapa? Karena membatalkan puasa. Jadi kalau seandainya ada darah di gigi kita, terus kita tahan, kita buang. Seperti itu, kita tahan. Kayak berwudu biasanya status lumayan Tat. Lumayan gitu. Kumur-kumur masuknya 2, keluarnya 1 lagi. Misal gini Ustaz, misalnya kalau untuk perempuan Ustaz ya, berhalangan, tapi kita tahunya tuh setelah buka puasa misalnya. Iya Nah betul. ini maksudnya jatuhnya itu Kita rawat puasanya. Iya. Kan Bodoh kita tahu atau enggak mungkin, gitu ya. Iya. Mungkin kita baru tahunya itu setelah kita buka puasa nih. Iya. Tapi mungkin dapatnya misalnya sekitar jam 4 kita nggak Iya, tahu. kita nggak gitu tahu. ya, nggak kerasa. Iya. Itu gimana ya Nah. Ustaz ya? Ya itu kalau seandainya kita datang bulan di saat kita lagi puasa, terus kita nggak tahu kapan datangnya. Iya. Biasa kan tiba-tiba datangnya, karena ke pintu dulu. Nggak pakai assalamualaikum. Iya, nggak bisa assalamualaikum. Terus bagaimana dengan puasa kita? Dalam ketentuan fikih, kalau nafsul amrinya, faktanya belum jelas, maka yang menentukan hukum adalah donil mukallaf. Jadi keyakinan kita. Jadi kalau misalkan gini, ya udah yakin datang bulannya itu setelah masuk maghrib misalkan, karena ketahuannya jam 7 atau enggak pas kita ke kamar mandi, kita mau buang air kecil ternyata ada tamu gitu ya, misalkan seperti itu. Nah kalau seandainya misalkan seperti itu,
keyakinan kita. Wah, yakin setelah masuk maghrib baru keluar. Kalau seandainya misalkan kita dalam keraguan-raguan itu sebenarnya tidak sah. Kita ragu batal enggak, ya batal. Kadang saya 5 menit lagi, puasa aja kali ya. Iya, betul. Makanya tentukan kalau misalkan kita lagi sholat. Contoh begini, lagi sholat terus kita misalkan ragu-ragu 23 bisa ditolong kan? Kalau 23 ngambil 2 kan begitu. Karena sebelum 3 ya 2 dulu kan begitu. Tapi kalau dalam puasa, memang puasa juga dalam keraguan-raguan gak boleh seperti itu. Jangan ragu, kita yakinkan saja. Kalau faktanya belum jelas, kita kapan datangnya, maka yang menentukan hukum itu keyakinan kita. Seperti itu. Dan walaupun misalkan begini, ternyata keluarnya jam 4, tapi kita nggak tahu jam 4 itu, dan ternyata keyakinan kita setelah maghrib, jadi gak puasanya. Insya Allah jadi. Sampai seperti itu. Tapi jangan pura-pura juga. Pura-pura nggak tahu. Udah aja yakinin maghrib gitu. Kayaknya mau halangan nih. Nggak usah lihat deh. Nah, Nggak usah lihat deh, diemin aja. Ya, seperti itu nggak boleh. Kenapa? Karena ya sesuatu hal yang meragukan itu harus dipastikan gitu ya. Pastikan. Terus siapa aja sih Tat yang kayak ada siapa aja yang boleh ikut puasa kayak atau yang enggak, kayak misalnya kayak lansia, mungkin kan kalau lansia kan banyak yang nggak kuat atau udah sakit. Terus kayak ibu hamil, ibu menyusui. Betul. Terus ada juga kayak pekerja tuh gimana Tat? Kalau misalkan dalam hal berpuasa itu, kalau seandainya misalkan pertama tadi yang sepuh. Iya. Kalau yang sepuh itu misalkan udah gak kuat puasa, maka fafidyatun, maka dia mengeluarkan fidyah, mengganti fidyah. Iya. Atau enggak misalkan kalau seandainya jadi ini masalah puasa ditinggalkan, ada yang tidak kuat seperti misalkan udah sepuh tadi, maka dia mengeluarkan fidyah. Kenapa tidak qadha? Karena kan posisinya nambah hari nambah sepuh kan. Jadi makanya tidak qadha. Seperti itu. Atau enggak misalkan orang yang sakit, sehingga penelitian dokter itu menurut pengalamannya juga, menurut pendapat dokter juga, kalau seandainya misalkan dipaksakan puasa, maka akan menimbulkan sampai kematian. Maka puasa itu boleh untuk ditinggalkan. Terus bagaimana cara kifaratnya atau cara menggantikannya dengan bayar fidyah? Ya seperti itu. Bagaimana kalau seandainya misalkan tadi pegawai ya Pak, karyawan apa-apa ya Soalnya contoh ke suamiku, dia jauh kerjanya, maksudnya udah beda negara. Puasanya tuh lama banget, buka puasa udah jam 9 malam kayak gitu karena. Terus habis itu juga istilahnya pekerjaannya lumayan berat. Iya. Jadi istilahnya untuk puasa tuh beratnya luar biasa tuh berdouble udah di negara yang jarang muslim juga. Terus buka puasanya jangka panjang gitu. Nah kayak gitu ada pengecualian kayak gitu atau gimana Tat? Jadi begini, kalau seandainya misalkan kita kembali lagi ke kemampuan kita, dan kalau seandainya sesuatu hal yang sudah biasa, contoh begini, terbiasa dengan kerja seperti itu akan terasa mudah karena terbiasa. Beda dengan orang yang tidak terbiasa. Contoh misalkan, mohon maaf, saya contohkan, saya biasa goes misalkan. Terus kita datang bulan Ramadan, saya goes juga dan tidak merasa capek atau apa, ya biasa seperti biasanya karena terbiasa. Coba kalau misalkan orang-orang yang nggak biasa goes kayaknya setengah mati kan begitu, apalagi apalagi Ramadan kan begitu. Makanya mohon maaf, saya tidak bisa menghukumi apakah itu berat atau tidak. Kenapa? Karena tidak bisa ditilai oleh kita yang bukan pelaku. Artinya bisa saja seorang petani, menurut kita nggak biasa tani, berat dong. Kalau bulan puasa mencangkul kan, berat. Siang bolong itu emang bolong siang. Lagi terik matahari panas kan, dia mengeluarkan keringat, udah luar biasa. Udah depan mata ada pohon kelapa dengan buahnya, waduh godaannya luar biasa. Tapi menurut, mohon maaf, petani itu nggak berat karena mereka terbiasa. Betul. Tergantung orang. Makanya kembali lagi kita seketika
tadi menghukumi apakah dengan kondisi berat seperti itu boleh gak dia nggak puasa gitu. Nah kalau seandainya sudah terbiasa, saya yakin nggak berat. Terus kalau untuk ibu hamil sama menyusui Tat, nah itu juga kan saya juga masih menyusui nih Tat. Terus Iya. juga kemarin waktu hamil juga ya karena dari dokter juga nggak boleh kan, di beberapa trimester tuh ada yang nggak boleh gitu, dan tergantung kondisi ibunya. Nah kalau itu gimana Tat? Kalau misalkan orang yang perempuan yang menyusui, kalau seandainya hamil, Tat. hamil atau nggak hamil ya, Iya. hamil, takut, yang ditakutkan bayinya, maka ada 2 kewajiban, kodo dan fidyah. Udah duanya Tat. Dua. Udah apa dong ya? Iya. dong. Mati lah mama Tapi nih. kalau seandainya yang ditakutkan itu mohon maaf dirinya, karena berhubung kan nutrisi kita dibagi 2 kan, Iya betul. sehingga dia takut atas dirinya, itu justru malah cuma kodo saja. Seperti itu, cuma kodo saja. Jadi tergantung. Makanya kan seperti menyusui juga hampir sama ya, menyusui juga sama. Iya. Kalau seandainya kita takut dengan anak kita tidak terpenuhi, misalkan air susunya gak enak segala macam, maka antara kodo dengan fidyah. Tapi kalau seandainya misalkan kita memikirkan diri kita, takutnya misalkan diambil sama anak kita sementara tubuh kita kekurangan, Ya, takut misalkan. kitanya yang kekurangan gitu. Nah, Itu beda lagi, wajib kodo saja. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya memang mohon maaf juga kasus ini banyak terjadi dan banyak yang belum paham seperti ini. Ya, makanya tanya ke Ustadz biar lebih pastinya. Banyak pertanyaan saya pun juga begitu Tat. Kalau video itu tuh emang harus dibayarkan dengan beras gitu ya Kak Ustaz ya? Misalnya bisa Ini ya betul. dibayarkan itu dengan beras atau kita Dengan makanan dengan apa? makanan Ya, atau seperti- misalnya dengan kita Dengan- kasih uang aja. Cara ngitungnya juga gimana tuh Tat? Cara ngitung video juga banyak Fidyah, yang betul, gambling betul. gitu Tat. Beda-beda. Fidyah itu sebenarnya mengeluarkan fidyah itu 1 mud. 1 mud itu 4 on sebenarnya. Tapi versi saat ini, mohon maaf juga, istihad pendapat yang lain itu ada yang mengatakan kita sehari makan. Kalau sehari makan atau sekali makan itu misalkan porsinya dengan senilai sekian, ya sesuai dengan nilai itu, sesuai dengan makanan itu, sehingga dihitung harinya seperti itu. Tapi kalau kita melihat ke dasar hukum, Iya. itu 1 umud itu 4 on, mohon maaf. Jadi kalau 1 hari kita meninggalkan puasa, ya cuma 4 on. Tapi kembali lagi, kalau 4 on itu 4 on apa Tat? 4 beras, on Beras, beras. Jadi daging, makanan. beras, kalau makanan dalam apapun. bahasa fikihnya itu mingkutil baladi, dari sesuatu makanan yang jadi pokok Oh, sumber kekuatan. Iya. Nah, jadi kalau kita di Indonesia Iya. beras, Iya. Makan beras. Saya makan nasi. Saya biasanya makan pasta kok saya. Agak bule-bulean. Karena kan gini, zakat itu ada zakat beras gitu. Iya. Terus pertanyaannya, ibu makan beras? Oh enggak, saya makan nasi. Kenapa enggak nasi? Karena kalau nasi Nasi tidak Tat. bisa, ya itu. Tapi kalau beras kan ada jangka waktu yang walaupun nggak lama ya. Sebenarnya kalau beras itu kalau yang belum masih awet, masih natural lah, masih alami itu ya sebulan udah ya berubah. Jadi memang harus berbentuk makanan ya Tat, nggak bisa kasih uang aja. Sebenarnya uang juga Biar boleh. simple. Jadi gini, kalau uang itu dalam fikih itu kan aubi samarihi, aubi samanihi, ataupun dengan nilai. Maksudnya kan maka dengan makanan ataupun dengan nilai yang sesuai dengan makanan itu. Oh, Seperti itu misalkan. Cuman itu juga makanan yang biasa kita. Contoh misalkan kalau kita makan dengan beras atau dengan makan nasi yang nilainya per kilonya misalkan 15.000, iya. maka harus sesuaikan dengan apa yang kita makan, Makan. nilainya. Oh, Seperti zakat fitrah juga sama, agak nyerempet dikit ke zakat ya, Iya, zakat iya. fitrah juga sama. Jadi kadang kan misalkan panitia masjid itu tidak bisa juga begini, misalkan meratakan, jadi misalkan per liternya sekian, 15.000, 15.000, enggak, karena sesuai dengan kebiasaan. Kalau misalkan ada yang di atas sampai 20.000, Ya, lebih bagus nggak Tat? lebih bagus. Iya. Ya kasihan kan yang nggak mampu ketika misalkan standar masjidnya 15.000 sementara dia biasa yang 10.000, kan kasihan.
Tapi untuk saat ini memang luar biasa ya. Berasnya sama tapi nilainya. Nah itu berarti hitungannya kalau satu hari nggak puasa, Satu mood satu mood 4 gitu. on. Satu hari satu mood, bukannya kayak sehari 3 kali makan Enggak, gitu ya? enggak. Oh, Makanya memang saat ini seperti itu, ada yang menerjemahkan begitu. Tapi kalau saya sendiri begini, kalau seandainya, tapi dijelaskan dulu, misalkan hukum dasarnya satu mood, misalkan yang 4 on, supaya tidak merasakan begini. Mungkin orang yang ditanya itu niatnya baik, oh dia jarang bersedekah atau dia supaya bersedekah banyak, sehingga bilangnya kamu makan berapa kali? Oh 3 kali sehari. Sekali makan berapa? Rata-rata sekian, sehingga dikali kan begitu. iya. Puasa 10 hari nggak puasa, dikali kan. Agak berat sih. Iya. Takutnya gini, takutnya seketika dia mendapatkan ataupun hati kecilnya merasa terbebani gitu ya. Kita kan nggak tahu juga ya. Jadi kita kembali ke hukum yang dasar, bahwasannya 1 kali atau 1 hari tidak puasa itu 1 mood. 1 mood itu 4 on. Sedikit kan ya? Iya sedikit. Tapi tidak boleh juga nanti Cuma sedikit gitu iya ya. cuma sedikit. Mau sedikit ada segitu aja pentokin gitu ya, jangan. Atau Kalau enggak ada misalkan gini, kan sedekah bagus lagi puasa. misalkan gini, kalau begitu kita nggak usah puasa, nanti aja bayar fidyah. Nggak bisa juga. Jadi hukum itu tidak bisa digampangin juga begitu, nggak bisa diakalin juga. Atau enggak seperti tadi kan, misalkan kita menyusui, takut misalkan kita nggak tercukupi, misalkan nanti nggak bayar fidyah aja gampang nanti. Jangan gitu juga. Kenapa? Walaupun ada rukhsah, ada kemurahan, tapi untuk orang yang berpengaruh tidak, maksudnya menimbulkan tidak baik bagi dirinya. Karena apa? Karena dalam ujung ayatnya itu kan tetap puasa itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum, kan bahasanya begitu. Memang ada keringanan, tapi dalam ujung ayatnya itu puasa tetap lebih baik. Begitu ya. Artinya ya kembali lagi, jangan sampai kita seperti contoh misalkan safar itu kan bepergian itu boleh berbuka puasa, tetapi kita jangan misalkan masih kuat, masih muda kan. Contoh misalkan saya dulu ya, maksudnya saya misalkan pulang naik motor pada saat puasa dari Jakarta ke Tasik misalkan Jawa Barat, kan perjalanan yang luar biasa itu puasa. Di saat ngelihat tengok kanan kiri depan belakang mereka pada makan di jalan itu. Siluk marjan Iya, lewat-lewat. betul. Karena kita apa? Karena mohon maaf, saya tidak berpengaruh sedikit pun. Contoh misalkan jadi letih, jadi enggak, justru malah seolah-olah kita menunggu nanti berbuka, kita sambil jalan, jadi gak jenuh kan gitu kan? Seperti itu. Jadi tergantung juga kembali ke orang. Mungkin bagi orang-orang tertentu ada yang mereka itu kalau bepergian puasa gak kuat, ya jangan maksain juga kan begitu. Seperti itu. Ya, intinya walaupun berarti dia cuma 1 mood tadi ya Tat. Iya betul. Dan pelit-pelit lah sedekah. Nah ngomongin sedekah nih Tat, kira-kira apa sih sedekah yang paling baik atau terbaik, atau mungkin ada rekomendasi sedekah gitu Tat? Karena kan kadang suka apa Tat, sekarang tuh banyak orang-orang tuh yang sedekah salah penyalurannya kayak Betul, gitu-gitu. Mungkin Ustaz ada rekomendasi tempat sedekah mungkin kan kita juga misalkan banyak-banyak bikin pahala lah sama Ramadan. Iya. Yang sedekah itu kan katanya bisa menjauhkan dari hal-hal Hal-hal yang yang buruk gitu ya. betul, Contohnya betul. jadi kayak ada senjatanya nih ya. bentengnya dijaga Bentengin dulu. lo dengan sedekah. Apalagi katanya kalau sedekah untuk yang saya tahu ya Tat, katanya Iya. kalau sedekah untuk masjid tuh pahalanya bisa terus mengalir sampai dia udah meninggal, istilahnya akan tetap mengalir apa itu Ya. benar apa enggak ya gitu ya, Ya. berjariah. Nah mungkin Jadi, Ustaz ya. ada rekomen gitu Tat. Betul. Jadi kalau untuk sedekah itu memang sedekah itu pertama banyak jenisnya. Sampai tabassumuka ila wajhi akhika sedekah. Jadi kamu senyum ke temanmu itu sedekah. Terus misalkan biasanya kan identik sesuatu hal yang kita sedekahin itu dengan materi atau dengan ya maksudnya uang ataupun misalkan dengan makanan. Sebenarnya memang kita ngasih kepada siapapun ya boleh, kepada orang lain siapapun kita nitip boleh juga.
Tapi kalau bisa kita memang nitip melalui orang-orang yang mereka amanah. Iya. Takutnya kita sudah niat berbuat baik, ternyata mereka manfaatkan kan, takutnya Betul. begitu. Dan bicara masalah hal itu, mohon maaf nih, saya Iya. jadi menyampaikan. Saya kebetulan aktif di yayasan. Oh, yayasan apa tuh, Tan? Yayasannya luar biasa. Yayasan Johari Z Foundation. Oh, Masya Allah. Johari Z Kayaknya pernah Foundation. denger deh Ustaz deh. Iya. Alhamdulillah. Yang suka bangun-bangun masjid itu bukan ya, Tat, ya? Itu yang suka banget mesin betul. Oh, betul. Alhamdulillah. Jadi Yayasan Johari Z ini kegiatan pokoknya adalah bangun masjid. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Seperti gini, sedekah itu kan misalkan sedekah uang atau apa. Iya. Kita dibelikan apapun, diberikan kepada siapapun itu bagus. Tapi kalau misalkan kita diberikan atau dibelanjakan dengan sesuatu yang nilainya lebih, maka jariahnya itu makin besar juga nilainya. Kan kita kenal sedekah jariah. Iya. Sedekah ya, pemberian kita jariah itu terus mengalir itu. Sampai kapan? Ya sampai kita tidak terbatas. Artinya di alam dunia keberkahan. Jadi alam dunia itu tidak ada pahala, di alam dunia itu keberkahan. Keberkahan dengan sedekah kita, dan yang namanya pahala itu nanti di akhirat. Iya. Di akhirat. Kenapa kok pahalanya nggak di alam dunia? Karena tidak ada sesuatu apapun perhiasan dunia yang pantas menggantikan pahala. Makanya pahala itu nanti di akhirat. Oh, luar biasa. Jadi gini, uang itu misalkan dibeliin apa bisa, tapi kalau seandainya dibangunkan masjid, Iya. oh, luar biasa. Betul, Tat. Berarti benar pernyataan yang mengalir sampai kapanpun itu betul ya, Tat, kalau Betul. bikin masjid. Mungkin nanti Ustaz bisa kasih link di bawah ini nih nanti ya, tugas Iya. editor tolong dibuatin link di sini, kayak misalkan Iya. harus kalau emang mau bersedekah melalui Yayasan yayasan Johari Z, Johari Z Foundation, iya. Mau sedekah dalam bentuk masjid, ada lagi Jadi kayak apa lagi kegiatannya gini, kegiatannya, Tat? pokoknya itu memang bangun masjid, Iya. tapi kegiatan tambahannya ada yang mingguan, bulanan, Oh, gitu. dan tahunan sebenarnya. Kalau misalkan yang mingguan itu kami dalam seminggu sekali itu ada makan bareng, makan bersama. Kami Nasi berkah gitu. nasi berkah betul. Iya, kayak nasi berkah tuh juga lagi hits juga tuh, banyak tuh. Iya, iya, Jumat berkah. Iya, Jumat berkah. Kalau kami berkah. yayasan itu memang waktunya minggu ini, contohnya Senin. Ganti-ganti ya, Tat. Betul, betul. Minggu depannya Selasa terus. Biar gak jadi numpuk sih, Tat. Karena Betul, suka ngeliat tuh betul. di jalan-jalan tuh, Numpuk. kalau misalkan hari itu terus jadi orang udah pada tahu ya. ya. Iya. Chaos ya. Iya, iya, jadi iya. chaos gitu. Jadi kalau di Johari Z sendiri itu waktunya selang-seling gitu betul, ya, Ustaz, betul, ya. betul. Jadi ada gitu bergilir gitu ya. Betul. Ya mungkin nanti kayak kalau emang ada kontak personnya sama mungkin rekening banknya nanti kita tersematkan di sini. Insya Allah amanah dan terpercaya. Amin. Satu kebaikan yang kita berikan akan ada 1000 kebaikan yang akan kita terima. Masya Allah, tabarakallah. Yang Ustaz ini apa? Kalau gitu kita tutup aja deh. Ada ya kan? Oke deh teman-teman, Luar sampai di sini biasa. dulu pertanyaan Q&A kita kali ini. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi di minggu depan lagi untuk pertanyaan berikutnya yang pasti lebih seru sih dibanding ini gitu kan. Oke, teman-teman jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.